Di era industri 5.0 menuntut adanya kolaborasi cerdas antara manusia dan juga teknologi. Di tengah perubahan cepat dunia kerja dan juga bisnis, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang andal secara akademik, tetapi juga harus adaptif, kreatif, serta berjiwa kepemimpinan. Disinilah peran dari institusi pendidikan atau perguruan tinggi dalam melahirkan talenta dan juga sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri 5.0. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia kini tengah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Tak lagi hanya bicara teori dalam ruang kelas, tetapi mulai menyesuaikan diri dengan dunia yang serba dinamis dan digital. Meningkatnya kebutuhan akan keterampilan praktis, perubahan gaya belajar generasi muda, hingga tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks mendorong perguruan tinggi untuk berbenah, baik dari segi metode maupun sistem pembelajaran. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah sistem hybrid, perpaduan antara kuliah daring dan tatap muka dengan penekanan pada pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang menjadi salah satu kampus yang menerapkan model ini. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara kombinasi, online untuk akses materi dan interaksi digital, dan on-site untuk diskusi, presentasi, serta praktik langsung. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan SK Hybrid dari Dikti, persentase model pembelajaran hybrid yakni 69% daring, 31% luring. Selain itu, mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa mengikuti live streaming perkuliahan karena program S2 Asia menang hibah properti hybrid dari Dikti. Lebih dari sekedar cara baru mengajar, metode ini mencerminkan cara baru belajar. Mahasiswa tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tapi juga penjelajah dan pemecah masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus atau case study approach pun digunakan untuk mengajak mahasiswa mengkaji persoalan nyata dan berpikir solutif sejak dini. Metode pembelajaran berbasis case study approach juga diimplementasikan untuk mengajak mahasiswa berpikir lebih kritis serta menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Hal ini membantu mahasiswa menghubungkan teori yang diajarkan dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Transformasi model pembelajaran ini adalah cermin dari bagaimana perguruan tinggi menanggapi perubahan zaman, belajar dengan lebih fleksibel dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Kampus menunjukkan bahwa pembelajaran yang adaptif dan reflektif bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih relevan bagi mahasiswa dan bagi dunia yang akan mereka masuki. Satu dekade terakhir, pendidikan tinggi tak hanya ditantang untuk menyesuaikan isi kurikulum, tapi juga menghadirkan ruang belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi. Di era digital dan ekonomi kreatif, mahasiswa tak lagi hanya membutuhkan teori. Mereka butuh ruang untuk bereksperimen, mencoba, bahkan gagal dan belajar kembali.
Fasilitas kampus pun kini berkembang, tak sekadar ruang kelas tetapi juga laboratorium ide. Di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, sejumlah ruang belajar dirancang untuk menjawab tantangan ini. Gaming Garage misalnya, bukan sekedar laboratorium teknologi, tetapi ruang terbuka tempat mahasiswa merancang game, membangun simulasi dan mengeksplorasi dunia digital interaktif. Studio multimedia dan ruang produksi konten juga menjadi bagian dari infrastruktur pembelajaran yang mendorong mahasiswa berpikir kreatif sekaligus aplikatif. Disinilah pendidikan tak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga memberi ruang pada imajinasi dan kerja kolaboratif lintas disiplin. Melalui fasilitas-fasilitas ini, mahasiswa di Asia Malang tidak hanya diajarkan tentang teori, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bentuk proyek nyata. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dengan menyediakan ruang belajar yang tidak hanya mengutamakan teori, namun juga praktik, kampus-kampus kini bertransformasi menjadi pusat inovasi yang tidak hanya melahirkan pemikir, tetapi juga pencipta. Penawaran apik iki. Apik iki. Racun iki. Nek mau terus nih, awakmu iso ajur. Main terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja, keluargamu soro kok. Soro. Pak, Bapak. Iki lho Pak, tak gawekne makan siang gawe Bapak. Meski jauh dari kota, tidak pernah sekalipun mengurangi semangat mereka sebagai desa yang mandiri dan berdaya. Sebagai desa wisata yang terintegrasi dalam hal peningkatan ekonomi, baik itu pendapatan, income desa maupun kesejahteraan masyarakatnya. Welcome to tongkrongan Super Ayah melek stunting. Iki slamet. Nah, iki bejo. Ketika aku Super Ayah kudu aktif stimulasi calon bayi ini. Hi kids, this is your dad and your mom. Yo gak ngono iku, Jo. Super Ayah ngancani periksa kehamilan, sinau masalah nutrisi, sampai pola asuh. Melok mlebu kono lho, Jo. Super Ayah iku nyediakno panganan sehat dan bergizi seimbang. Sing bergizi to, Jo. Super Ayah njogo kebersihan omah mbek lingkungane. Yalah, Jo, asam bom. Ayo cegah stunting demi anak Indonesia. Salah satu
satu tantangan terbesar pendidikan tinggi adalah memastikan bahwa apa yang diajarkan di kampus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Lulusan yang siap kerja seringkali dianggap sebagai lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis dan pengalaman langsung di industri. Oleh karena itu, semakin banyak perguruan tinggi yang merancang kurikulum yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja. Jadi bukan promo, saya nggak dibayar sama Angker. Tapi ini menarik sekali ya, karena boleh balik di slide. Kita waktu itu saya nyariin yang off ear biar bisa tetap dengerin sounding kan. Tapi ternyata sekarang nggak hanya dia bisa jadi earphone aja, tapi bisa ada AI translation-nya gitu. Jujur belum saya coba karena baru 3 hari ya. Jadi kalau ada orang ngomong nih pakai bahasa Chinese, kita bisa nge-setting, oke ini pakai Chinese, saya mau dengerin pakai Inggris atau Indonesia. Bisa langsung otomatis kita mendengarkan langsung pakai bahasa Inggris gitu. Jadi wah kok sekarang ternyata keren ya, dan harganya nggak mahal loh. Jadi saya kayak wah ini kok menarik sekali, ternyata sudah sampai sini gitu. Kalau saya dengar beberapa aplikasi juga, aplikasi online bisa langsung real time translation. Mungkin sekarang nggak terlalu canggih, nggak terlalu akurat 100% lah ya, tapi we are getting there gitu. Ini ada Sofia the Robot. Saya ketemu sama Sofia ini tahun 2022. Waktu itu saya menghadiri sebuah conference di Afrika Selatan. Waktu itu leadership conference, dan saya ke sana ketemu sama Sofia ini. Sofia ini jadi salah satu keynote speaker-nya di conference. Di kampus ini program magister dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Misalnya, program magister manajemen bisnis memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar tidak hanya dari teori bisnis, tetapi juga melalui pengalaman praktis yang langsung diterapkan di industri. Selain itu, salah satu inovasi yang memperkaya pengalaman belajar di program S2 adalah penggunaan gamification dalam pembelajaran. Melalui penggunaan game edukatif dan simulasi bisnis, mahasiswa S2 dapat memecahkan masalah bisnis dalam bentuk yang lebih menyenangkan dan dinamis. Game ini juga mengajarkan mahasiswa untuk mengambil keputusan cepat, berkolaborasi dalam tim, dan merancang solusi untuk berbagai tantangan bisnis yang merupakan keterampilan yang sangat dicari di dunia kerja saat ini. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung yang sangat relevan dengan praktik industri, membuat perkuliahan tidak hanya lebih menarik, tetapi juga lebih aplikatif untuk karir di masa depan. Oke, sekarang kasih tepuk tangan semua ya. Jadi Anda menggambarkan wajahnya, nanti bisa cerita, dan Anda menggambarkan tulisan di belakangnya. Ya. Waktunya cuma 20 menit, tapi cukup untuk menggambar dan menulis. Pulpen dibawa pulang, kita berikan, karena Anda bisa teruskan di rumah. Supaya sambil digambar, Anda enjoy ini. Nah, ini waktu kita bikin acara. Nah, ini gambarnya. Ini contohnya topengnya, ya. Digambar seperti ini. Nah, nanti akan storytelling ya.
Penawaran apik iki. Apik iki. Racun iki. Nek mau terus nih, awakmu iso ajur. Main terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja. Keluargamu sorong kok. Sorong. Pak, Bapak. Iki lho Pak, tak gawekne makan siang gawe Bapak. Meski jauh dari kota, tidak pernah sekalipun mengurangi semangat mereka sebagai desa yang mandiri dan berdaya. Sebagai desa wisata yang terintegrasi dalam hal peningkatan ekonomi, baik itu pendapatan, income desa maupun kesejahteraan masyarakatnya. Wah, apa iki Rek? Iso ya dicoba iki. Halo Rek. Dengar kabeh Ya iya Rek wong duwe dhuwit tuku sak sembarange. Ada panggilan masuk, barangkali mau kasih uang, silahkan diangkat. Halo? Iki sapa sih? Agus. Agus sing ngendi? Agus sing kono. Hah? Gak jelas banget. Halo. Sopo? Agus. Agus bengkel ta? Kutu. Wis kebak keringetmu. Apa awakmu? Gak apa-apa aku. Santai gak apa-apa. Ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai dipakai untuk menyelesaikan tugas dan banyak pekerjaan yang digantikan oleh otomatisasi, maka pertanyaan yang muncul adalah sudah seberapa siap pendidikan tinggi kita? Kita tahu bahwa selama ini memang teknologi telah membawa banyak kemudahan, tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan soal etika, kemudian juga sistem pendidikan, bahkan juga kualitas sumber daya manusia atau SDM. Disinilah peran atau juga kontribusi dari institusi pendidikan atau perguruan tinggi sangat krusial. Dan untuk membahas hal tersebut, kali ini telah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, sosok perempuan muda, berprestasi dan juga menginspirasi, yang juga merupakan rektor termuda di Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Ibu Risa Santoso. Terima kasih banyak Bu Risa sudah hadir hari ini tengah-tengah kita dan juga menerima saya dengan hangat di Institut Teknologi dan Bisnis Asia. Selamat datang buat teman-teman di sini. Thank you juga ini sudah diliput. Baik, terima kasih banyak Bu Risa, dan selain Bu Risa kali ini juga telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa. Beliau merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Bapak Yunus Sanogo. Pak Yunus, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi, meskipun sudah siang, sore, malam, tetap pagi semangatnya Pak ya, Pak Yunus ya. Baik, selain Bu Risa dan juga Pak Yunus, kali ini kita juga ditemani teman-teman Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk kita hari ini, luar biasa sekali. Baik,
Pada kesempatan kali ini kita tentu akan membahas banyak hal begitu terkait dengan dunia pendidikan yang sangat dinamis begitu ya. Ada banyak perubahan yang kita hadapi dari masa ke masa begitu. Mungkin di sesi yang pertama kali ini saya akan bertanya kepada Bu Risa begitu ya. Tentu Bu Risa ini sebagai seorang praktisi pendidikan dan juga akademisi pengalamannya luar biasa di dunia pendidikan. Nah, apa yang kemudian Bu Risa lihat atau Bu Rektor lihat ini terkait dengan kondisi dunia pendidikan kita, kira-kira hal apa yang paling krusial yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam konteks pendidikan kita hari ini, Bu Risa? Thank you pertanyaannya. Ini tiba-tiba deep banget ya Pak, berat. Menurut saya sekarang itu banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Tadi sempat disampaikan juga ada AI, teknologi, semua ini kita tiba-tiba harus hadapi dalam 2-3 tahun terakhir gini. Dan menurut saya mau nggak mau dunia pendidikan ini perlu siap gimana kita bisa memprepare anak-anak muda kita untuk mempunyai mental yang kuat. Meskipun kita ini secara teknologi fasih ya teman-teman, saya rasa semua yang muda-muda ini jauh lebih fasih daripada kita yang sudah bekerja lama. Tapi gimana memiliki mental yang kuat, memiliki kemampuan bersosialisasi dan juga bisa ini sama-sama EQ-nya oke gitu. Karena balik lagi saat kita bekerja, kita mau jadi orang yang produktif, kita perlu menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu memiliki network yang kuat, kemauan untuk belajar. Yang sebelumnya mungkin kalau kita ngelihat di HP aja, sekarang teknologi semua itu kayak interaksinya cuma sama teknologi ya. Tapi gimana ini sekarang kita mempunyai soft skill yang cukup buat kita bisa survive hidup. Mungkin itu sih Pak yang menurut saya harus ditekan banget ya. Jadi memang cukup kompleks apalagi di era saat ini ya Bu Risa, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju begitu, bahkan mungkin bisa dikatakan melebihi imajinasi kita begitu perkembangan ya begitu ya. Pak Yunus bisa mungkin memberikan insight atau perspektif kalau dari Pak Yunus sendiri bagaimana melihat apa yang paling krusial dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita hari ini? Di Asia sekarang ini sedang berkomitmen ya. Di Asia ini sudah berkomitmen untuk bagaimana menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kita juga ingin bahwa metode pendidikan perkuliahan itu sekarang itu tidak harus selalu tatap muka. Jadi harus ada asinkronisnya juga. Bahkan kalau bisa ini membiasakan bahwa mahasiswa itu sebelum mendapatkan perkuliahan dia sudah baca dulu soal yang pandangnya. Itu akan lebih worth it untuk bisa meningkatkan diskusi yang kuat. Jadi artinya pendidikan tinggi, khususnya Asia, ini harus peka dan mampu bagaimana menciptakan fleksibilitas. Apalagi sekarang zamannya zaman seperti ini, terutama dosen-dosen harus siap. Bisa lebih pandai mahasiswanya daripada dosennya. Kalau tidak diwadahi oleh sebuah komitmen yang kuat dari sebuah institusi pendidikan. Menurut saya itu yang harus disiapkan ke depan. Kita harus jeli kira-kira apa yang tepat di model sekarang, karena pada saat COVID itu kita betul-betul online gitu. Dan alhamdulillah regulasi pemerintah tidak menghapus itu online. Bahkan Bu Risa kemarin mendatangkan dari kementerian, Bu Risa, Bu Rektor kita mendatangkan dari kementerian, dari staf ahli Kementerian Pendidikan itu datang di sini. Waktu kita tanya, apakah penyelenggaraan pendidikan kita ini kuliah jauh? Oh enggak, ini kuliah paling dekat, dia bilang gitu. Loh kenapa? Ya kan cuma 30 cm. Bahkan ini kuliah paling dekat, tetap dipertahankan oleh pemerintah sampai sekarang. Itu kebijakan yang sangat wisdom banget untuk masalah ini. Jadi pemerintah juga harus support, secara P-nya, step P-nya politik itu pemerintah juga harus support. Pendidikan tinggi juga harus inovasi yang kuat gitu. Mahasiswa juga akan bisa mendapatkan insight yang kuat. Oke, itu barangkali. Baik, kalau tadi Pak Yunus sempat menyinggung terkait dengan pandemi gitu ya. Ada banyak perubahan yang terjadi ketika pandemi, kita dipaksa untuk beradaptasi begitu dengan cepat, termasuk juga bagaimana sistem pendidikan kita, bagaimana cara kerja kita begitu. Nah, bagaimana kemudian Bu Risa ini melihat adaptasi kita sebagai seseorang yang memang harus cepat merespon sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan untuk agar lebih peka lagi dan juga sensitif lagi dalam respon perubahan yang ada di sekeliling kita? Menurut saya itu, tadi saya sempat sharing juga ya sesi sebelum ini, bahwa kita itu semakin banyak kita melakukan perubahan, semakin tinggi pula chances untuk suksesnya gitu. Chance of suksesnya semakin tinggi saat kita melakukan lebih banyak perubahan. Jadi ada tadi riset dari McKinsey mengatakan hal itu. Nah, saya rasa perubahan itu bisa macam-macam, dari yang kecil sampai yang sangat besar.
Dan kita nggak tahu yang mana saja yang akan diterima dengan masyarakat secara baik dan mana yang akan membawa benefit terbesar bagi perusahaan. Jadi mau nggak mau, apabila ada opportunity yang tepat dengan risk and reward-nya yang cukup oke, dicoba Pak. Jadi dicoba yang lebih banyak. Kalau itu sih saran saya gitu. Baik, kalau Pak Yunus bagaimana? Ya, meningkatkan eksperimental. Ya, memang harus dicoba. Nanti kita harus tahu mana rasanya itu berhasil atau tidak berhasil. Pasti akan nanti menemukan cara yang sangat tepat untuk lingkungan kita. Iya, dan kayaknya kalau mau mencoba nggak perlu kita sebuah perubahan untuk satu perusahaan kita gelar, nggak perlu juga gitu. Tapi gimana divisi mulai dari divisi terkecil gitu. Di Asia pun waktu itu kita mulai secara beberapa kelas yang memang kita trial ya, seperti kelas International Business Management kita coba dari grup yang kecil gitu. Mulai dari 18 orang, kita lihat apakah bisa apa enggak. Saat ada hal-hal yang bekerja di sana, kita baru apply ke seluruh perusahaan. Oke, baik, tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika perubahan itu diterapkan dari sebelumnya yang kebiasaan sebelumnya terkadang ada penolakan, ada resistensi begitu. Ini bagaimana merespon hal tersebut agar kemudian perubahan ini tidak kemudian tidak jadi berubah begitu ya. Padahal perubahan itu kan sebuah keniscayaan dan akan membawa kita ke sesuatu yang lebih baik lagi. Pak Yunus, itu namanya status quo. Ada yang pengen mempertahankan status quo. Contohnya adalah teman-teman guru ini. Dulu nggak akan pernah mimpi bahwa ada ansinkronus, dia harus paham tentang masalah Zoom, dia harus paham tentang masalah Google Meet. Mau nggak mau dipaksa ternyata bisa. Dan sungguh Tuhan sangat baik banget memberikan pembelajaran kita COVID selama 4 tahun ini. Jadi kita jadi sering belajar, kita beradaptasi, kita coba lagi. Ternyata mampu. Dan ini tetap dipertahankan posisi ini. Menurut saya gitu, mungkin Bu Rektor bisa tetap. Mungkin Bu Risa bagaimana ketika kita ingin membuat perubahan tapi kita tidak berani begitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang hanya iya saja, ganti saja kalau dalam Jawa, bahasa Jawa. Iya, tapi sebenarnya itu menarik banget sih. Dulu waktu saya S2 di Harvard, itu saya tuh ngambil kelas namanya Immunity to Change, Adult Development, dan salah satu materinya adalah Immunity to Change. Gimana profesor saya ini jadi ngelakuin riset selama 40 tahun untuk melihat orang itu kok resisten banget sih terhadap perubahan gitu. Dan dia bikin buku satu judulnya Immunity to Change. Gimana saat kita kepingin berubah tapi sisi satu sebelah otak kita itu membuat kita akhirnya tetap gak berubah. Kayak kepingin banget turun 10 kilo gitu, kepingin doang tadi gitu kan. Nah ini dilihat gimana sih biar kita ini bisa menghindari resistensi itu gitu. Dan saya rasa semua teman-teman di sini pasti pernah merasakan hal tersebut. Gimana kita perlahan-lahan itu stepnya nggak usah besar-besar, mulai dari hal yang kecil Pak, dan building habits gitu. Jadi gimana kita membuat habit-habit yang akhirnya meskipun nggak kerasa langsung dampaknya, tapi secara perlahan mengubah keseharian kita. Dan mungkin itu yang nanti bisa membantu teman-teman dalam era perubahan ini. Baik, kalau kita tarik kepada konteks dunia pendidikan, tentu sebagai sebuah institusi ini lembaga pendidikan tidak hanya memberikan pengajaran terkait dengan teoritis saja begitu, tapi artinya juga membekali lulusan mereka dengan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kemudian juga bagaimana attitude mereka ketika mereka bekerja nanti. Ini hal-hal penting seperti ini juga tentunya perlu ditekankan di dalam sebuah sistem pendidikan, institusi pendidikan. Pak Yunus, bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya melihat dari prosesnya di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang S2 ya, yang program bahasa sarjana. Justru kita mendapatkan insight banyak dari mereka. Kurikulum kita fleksibel berkembang. Karena ternyata kita mengadopsi dari semua pengalaman-pengalaman para praktisi. Ini semua praktisi-praktisi hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk peserta ini. Tanpa sadar kita juga adopt experience mereka untuk kita kembangkan dalam wadah-wadah kurikulum. Sehingga kita ciptakan nuansa untuk selalu discuss, memperluas untuk discuss. Teorikalnya mereka sudah paham sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana dia mulai saling sharing ilmunya. Jadi model-model pembelajaran yang seperti ini, ini yang menarik, kita langsung direview. Jadi kita langsung direview sama mereka itu. Ini menjadi sangat krusial kunci kita untuk membenahi diri kita. Apakah seperti katanya Bu Rektor, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka? Feedback itu penting. Dari seorang pendidik seperti kita, ada masukan dari mahasiswa sebagai user saya atau pengguna saya, itu penting banget untuk kita. Makanya terima kasih sudah di review kita, dan itu menjadi continual improvement kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Itu menurut saya. Bu Risa mungkin ingin menambahkan?
Pertanyaannya? Ya, terkait dengan tadi peran dari institusi pendidikan untuk bisa membekali lulusannya agar tidak hanya pintar berteori saja. Menggali ya Pak. Nah ini sebenarnya salah satu yang kita coba setting waktu awal-awal dari S2 kita ya. Sebenarnya menurut saya pembelajaran terbesar itu banyak yang kita dapatkan dari experience orang lain gitu, dari peer learning gitu. Nggak hanya kita mikir dari teori aja, teori bisa mengatakan satu hal, tapi secara kenyataan semua tuh banyak banget ya Pak ya yang bisa terjadi gitu. Dan bagaimana ini kita mempunyai sebuah komunitas yang saling membangun, saling mau belajar dan mau sharing satu sama lain. Dan itu sebenarnya salah satu hal yang saya sangat temis dengan teman-teman S2. Ingat banget saya waktu awal-awal COVID selesai ada ayo sama-sama company visit gitu. Jadi ada teman-teman yang ada dari sebuah perusahaan yang mengundang teman-temannya yang lain untuk company visit gitu. Untuk melihat secara nyata perusahaannya seperti apa, lalu bagaimana mereka berbisnis, berproses, menghadapi perubahan. Semua ini menurut saya nggak ada jawaban yang benar dalam berbisnis ya Pak. Pasti ini kan katanya business is an art gitu, science and an art digabung. Gimana kita bisa saling belajar sama orang lain, mungkin mengaplikasikan sebuah teori tapi kita sama-sama sharing gimana sih caranya roll out. Itu sih Pak menurut saya. Jadi jauh lebih actionable dan bisa dipraktekkan. Oke, baik, tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Yunus ini bahwa teman-teman mahasiswa S2 atau pasca sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang ini ternyata juga banyak yang berada di level top management begitu ya. Artinya ini juga banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin antara satu teman dan juga teman lain ini berbeda karena mereka kan juga berada di organisasi yang berbeda. Tentu ada budaya-budaya organisasi yang berbeda pula. Ada banyak hal yang mereka pengalaman-pengalaman yang berbeda yang mereka hadapi. Ini bagaimana kalau salah satunya kita buat sebuah event ya. Event itu Asia Success Festival namanya. Itu memberikan panggung bagi mereka nih. Memberikan panggung bagi mereka untuk sharing knowledge-nya, sharing pengalamannya itu di dalam Asia Success Festival. Apa dilihat ya, nanti kalau nggak salah bulan Mei kalau misalnya. Oh, bulan itu Juli ya, bulan Juli Asia Success Festival. Salah satunya kita banyak belajar dari mereka. Kadang-kadang pendidik seperti kita ini just facilitator. Jadi bukan langsung mencekoi sebuah ilmu itu enggak. Kita justru banyak belajar dari mereka. Kita jadi fasilitator. Ternyata mereka harus speak up, dia harus sharing dan sebagainya. Oke. Baik, menarik sekali perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, sesaat lagi. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu manikam di parjo dan sormari kotak di nama lari si bang bangkar jula si bang bangkar jula. Hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Welcome to tongkrongan Super Ayah melek stunting. Iki slamet. Nah, iki bejo. Ketika aku Super Ayah kudu aktif stimulasi calon bayi ini. Hi kids, this is your dad and your mom. Yo gak ngono iku, Jo.
Super ayah ngancani periksa kehamilan, sinau masalah nutrisi, sampai pola asuh. Melok mlebu kono lho, Cok. Super ayah iku nyediakno panganan sehat dan bergizi seimbang. Sing bergizi to, Cok. Super ayah njogo kebersihan omah mbek lingkungane. Yalah, Cok, asam bom. Ayo cegah stunting demi anak Indonesia. Baik, terima kasih masih bersama kami saudara, dan kita masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Bu Risa dan juga Pak Yunus Handoko. Kita masih berada di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, membahas terkait dengan perubahan-perubahan di dunia pendidikan kita. Dan tadi di segmen pertama kita sudah membahas banyak hal terkait dengan perubahan-perubahan yang kita hadapi. Tentunya kita tarik juga dengan konteks dunia pekerjaan atau dunia bisnis kita saat ini. Baik, saya mau ke Bu Rektor kembali. Ini kalau kita melihat dunia pekerjaan atau dunia industri kita saat ini, tentu ada banyak hal yang berubah juga, apalagi di revolusi industri 5.0 ini kan menggabungkan antara kerjasama manusia dan juga teknologi begitu. Bagaimana agar dua hal ini saling melengkapi, tidak kemudian kita sebagai manusia juga tergerus atau terkalahkan dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa, Bu Risa? Ini menarik ya, katanya kalau sekarang kita revolusi industri keempat, terus society-nya itu sudah kelima versinya gitu ya, perubahan kebiasaan society kita. Memang menurut saya sekarang aja saya sangat merasakan perubahan karena adanya AI, generatif AI gitu ya. Apakah dari pekerjaan, dari pelaporan tugas, ataupun dari keseharian. Beberapa saat yang lalu, ya saya kan lagi latihan mau lari nih. Itu pun saya sudah tinggal tanya nih sama AI, tolong buatin saya plan gitu. Udah bisa dibuatkan. Dan saya rasa teman-teman yang ada di sini semua merasakan hal tersebut. Nah, menurut saya sekarang ini buat teman-teman yang masih muda yang mau mencari pekerjaan ataupun yang sudah ada dalam pekerjaan, gimana bisa mempergunakan AI ini, teknologi ini untuk meningkatkan kapasitas kita. Jadi nggak hanya kita ini make untuk kemudahan, tapi gimana sih biar kita lebih baik, kita bisa lebih belajar lebih banyak. Jadi mempergunakan itu sebagai tool, jangan sampai kitanya yang akhirnya kalah dengan teman-teman lain yang cukup fasih gitu. Kalau dari Pak Yunus, bagaimana agar kita sebagai manusia tidak kalah dengan teknologi, Pak? Kalau saya lebih pada Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang saja ya. Bu Rektor ini bentuk divisi untuk AI. Dia harus menyoroti AI, belajar AI sampai mengikuti perkembangannya AI kayak apa, dan itu didiseminasikan kepada kita semuanya. Artinya dari dosen maupun staf di sini itu harus dia memahami tentang AI. Bahkan ada divisi khusus untuk memantau perkembangan dari AI. Difasilitasi sih kalau kita ya, difasilitasi untuk mencoba banyak gitu. Karena kalau nggak dicoba kita juga nggak tahu gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah environment yang sama-sama itu menyupport, mau mencoba sesuatu yang baru, dan ya ada wadahnya gitu. Baik, ada ketakutan-ketakutan di luar sana yang mengatakan bahwa nantinya ketika teknologi sudah berkembang begitu pesat begitu, ini akan bisa mengalahkan sumber daya manusia. Artinya kemudian mungkin sumber daya manusia akan digantikan dengan mesin begitu. Bagaimana Bu Rektor melihat hal ini? Apakah benar demikian atau ada perspektif lain? Saya ini baca sebuah waktu artikel ya di World Economic Forum 2023. Katanya 2027 40% pekerja itu core skill-nya bakal berubah gitu. Dan harus belajar lagi. Jadi saya rasa ini real banget kita rasakan sekarang. Bahwa banyak banget perubahan dan kita mau nggak mau harus belajar. Menurut saya AI nggak bisa menggantikan orang 100%. Karena mau nggak mau itu adalah sebuah tool ya. Siapa yang mempergunakan kita gitu. Kemungkinannya akan ada masih efisiensi, pasti ada. Pengurangan tenaga kerja kita sudah lihat di berita banyak kali ya, bahwa efisiensi itu terjadi, layoff terjadi karena adanya teknologi. Tetapi kita ini sebagai orang-orang yang ya kita responsibel sama diri kita sendiri, gimana kita bisa meningkatkan creativity kita bisa meningkatkan komunikasi kita yang tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi ya ini PR kita semua bersama sih Pak. Okay. Baik, kalau Pak Yunus melihat seperti apa? Saya sangat setuju banget sih ya bahwa AI ini tools.
dia tidak akan pernah bisa menggantikan kita. Salah satu halnya adalah tentang masalah rasa dan sebagainya. Referensi dia mengadopsi dari semua yang online, dia bisa saja keluar apapun referensi maupun apapun artikel atau apapun. Tapi sekali lagi adalah dia dikendalikan oleh kita dalam tadi secreting super productivity. Yang nomor 4 tadi adalah kendalikan teknologi. Jadi kita yang mengendalikan dia, Yang paling menarik Pak menurut saya, kalau memang sudah mentok, balik training, sekolah lagi, upskilling ilmu. Ini salah satu mahasiswa Asia S2 kita itu umur 60 Pak, itu umur 60 sudah S3 selesai, ngambil lagi ke kita, ngambil S2 karena ingin mengembangkan bisnisnya. Dan menurut saya itu yang menarik sekali gitu. Menarik sekali karena keinginannya untuk belajar itu tinggi. Dan sekarang informasi itu ada di mana-mana ya. Kayaknya salah satu cara itu kita masuk S2, program-program yang formal. Tapi sekarang informasi banyak banget untuk kita pelajari ya. Gimana kita bisa mendalami skill kita di sana. Oke, ada banyak hal yang ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi begitu dalam kemudian membekali para lulusannya begitu, agar apa yang kemudian menjadi jaminan bahwa ketika seseorang lulus dari sebuah pendidikan tinggi ini mereka benar-benar dibekali dengan sebuah soft skill yang memang bisa mereka aplikasikan di dunia nyata, Bu Rektor. Menurut saya relevansi itu memang sangat berat sekarang di kita itu. Relevansi dalam dunia kerja, apa yang kita pelajari bisa nggak dipakai. Jadi ya memang apa yang kita coba adalah gimana mengundang banyak praktisi. Saya rasa teman-teman di sini semua kerasa kita banyak banget mengundang praktisi, banyak sharing diskusinya. Kita coba untuk mendalami real case itu, apakah kita bisa belajar banyak banget ya dari real case, kesalahannya, apa strategi yang benar, belajar dari real case dan belajar dari satu sama lain. Itu sih Pak menurut saya membuat relevansi ini jauh lebih tinggi. Dan meskipun kita bilang kayak lulusan prodinya apa, jadinya apa berbeda, saya rasa itu bukan sebuah masalah sih. Dari dulu saya merasa yang penting kita menjadi orang yang produktif, kita menemukan sesuatu yang suka kita lakukan, dan kita bisa menjadi seseorang yang berguna buat masyarakat kita. Menurut saya itu udah cukup gitu. Kalau Pak Yunus sebenarnya seperti apa? Kalau saya mendengar dari testimoni para peserta mahasiswa khususnya di S2-nya Asia ya, itu dia lebih kayak melihat bahwa ini beda, jadi intinya adalah bisa tampil beda itu menarik ya. Terus beberapa hal dari alumni kita nih yang ada ini biasanya dia nyebutnya adalah net promoter score dari yang sudah kita capai naik dari 68% menjadi 71%, menjadi sekarang 83%. Artinya kepuasannya naik. Begitu referral itu tercipta, artinya prosesnya baik. Begitu prosesnya baik, mempertahankan itu yang harus luar biasa. Barangkali yang seperti itu tidak ada di tempat lain. Baik, karena tadi juga dikatakan bahwa banyak dari mahasiswa pasca sarjana atau S2 yang ada di Institut Teknologi ini banyak dari level top management begitu. Artinya mereka adalah praktisi begitu ya. Nah, untuk pengajarnya sendiri seperti apa? Apakah kemudian dimungkinkan bahwa mereka yang sudah berpengalaman ini masih kemudian membutuhkan pengajar praktisi, atau justru mereka yang mengajar seperti apa yang menjadi sebuah standar begitu? Salah satu jargon adalah setelah mereka masuk sebagai mahasiswa pasca sarjana, dia bisa upgrade knowledge dan upscaling melalui open lecture kita. Kita punya open lecture itu menggaransi mereka menjadi peserta pasca sarjana seumur hidup. Salah satunya itu yang kita lakukan setiap hari Jumat, minggu kedua setiap bulan. Praktisi yang kita naik, bahkan mereka kita kasih porsi untuk ngomong di tempat itu. Nah, ini yang tidak ada di tempat lain. Jadi konsepnya adalah diskusi begitu ya, untuk pembelajaran yang ideal begitu kalau dari Bu. Materi juga ada materinya, di akhir sesi ada question and answer-nya. Tapi yang menarik Pak, biasanya teman-teman dosen S2 di Institut Asia itu biasanya stres kalau mau ngajar S2 Pak. Kenapa itu bisa stres? Stres karena setiap kali sesi dinilai. Kalau ada apa dikasihin masukan diprotes gitu Pak. Jadi ini memang sudah teman-teman yang memang dosen pun itu harus mau nggak mau bertambah baik Pak. Karena waduh ini susah, pertanyaannya susah. Kalau nggak bisa dijawab, nggak bisa, kurang oke, biasanya Pak Yunus ini yang tugasnya untuk mengganti dosennya. Jadi memang ini pull
pull and push lah Pak, gimana kita bisa menemukan sebuah grup orang-orang yang memang bisa punya passion mengajar dan juga punya pengalaman dalam berbisnis juga gitu. Jadi menggabungkan antara teori dan ya sharing session-nya masih bisa alive dan bisa menjawab teman-teman yang dari dunia praktisi. Ya karena mungkin mereka teman-teman yang S2 di sini atau magister di sini rata-rata mereka membawa masalah masing-masing ya dari tempat kerjanya dan ini perlu kemudian didiskusikan begitu. Kita buka yang namanya kelas corporate. Kelas corporate itu isinya 6 orang setiap perusahaan itu. Dan apa? Studi kasusnya dia yang dibawa ke kampus gitu. Jadi ada consulting gratis di sana. Kita buka kelas corporate. Salah satunya menghadapi dari dia punya masalah. Di sini tempat curhat sales gitu, yang nggak achieve gitu. Tempat curhatnya HRD yang menjadi bridging rusak gitu ya di sana. Jadi motivasi kuliahnya di sini beragam gitu dan juga berbeda. Mungkin tadi juga bisa menjadi tempat curhat juga dan semi konsultan begitu ya, Bu Rektor, bagaimana? Iya memang mau nggak mau itu kan inilah biasanya orang apa senasib gitu Pak, sama-sama senasib yang sama-sama kepingin belajar tambah baik. Jadi disitulah kita mencoba untuk ya ini membuat teman-teman lebih semangat. Dan tadi Pak Yunus sempat cerita juga nih, yang memang amazing itu adalah teman-teman yang S2 di kita menariknya jadi suka belajar Pak. Jadi semakin suka belajar, beberapa malah ada yang S3 gitu. Jadi kepingin, wah saya mau nyariin S3 gitu. Kecanduan kuliah. Nah, kecanduan belajar itu. Jadi harapan kita sih membuat ekosistem pembelajaran yang saling support itu aja sih. Apakah juga termasuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang menyenangkan dan juga entertain, Bu Rektor? Iya, tentunya kalau misalnya one way doang kita nggak ada feedback dari peserta juga akan susah ya. Jadi gimana biar kita sama-sama mendapatkan input juga dari teman-teman yang mendengarkan. Butuhnya apa sih? Apa yang memang lagi dicari dan masalahnya di mana? Yang sama-sama kalau bisa ya kita solve barengan kan gitu. Oh, setelah lagi bed 18. Bed 18 baru ini. Nanti bulan September kita jalan bed baru 18. Kalau nanti ada teman-teman yang pengen merasakan kayak apa ceritanya di pasca sarjana Asia, masuk ke 18. Ya Pak Yunus. Oke. Mas Akar masuk ya Mas Arya. Dari obrolan kita tadi saya cukup tertarik untuk menjadi bagian dari mahasiswa di sini, Pak Yunus dan juga Bu Risa. Mungkin setelah ini bisa ya, Bu Risa. Ya, kita punya bisnis, kita juga punya SDM pendidikan itu konsentrasinya. Jadi setiap semester kurang lebih sekitar 150 mahasiswa baru kita. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Bu Risa dan juga Pak Yunus, tentu dari perbincangan kita ini ada banyak hal yang sudah kita diskusikan, namun ada hal yang mungkin harus kita kristalkan begitu ya. Kira-kira kalau dari Bu Rektor sendiri, dari diskusi kita ini apa yang ingin menjadi kesimpulan atau ingin disampaikan terkait dengan perubahan yang begitu cepat di dunia pendidikan kita yang harus kita respon? Kalau sekarang ini menurut saya yang paling penting itu mentalnya harus ditingkatkan karena udah ada banyak perubahan teknologi ya, mau nggak mau pasti harus nyoba banyak, pasti ada kegagalan itu udah pasti. Jadi gimana kita masih mentalnya ditingkatkan, tidak stres ya, biasanya ini kalau misalnya sudah lelah kerja itu pasti kita kayak capek gitu ya, burn out. Nah gimana kita masih bisa melewati hari-hari kita dan kita masih enjoy itu gitu dengan mental yang baik dan tentunya dengan effort yang tinggi pula untuk menghadapi perubahan ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman karena mungkin ini kesempatan yang tidak datang lagi, Bu Rektor. Silakan kepada teman-teman. Waduh, ada permintaan diskon nanti difasilitasi oleh Pak Yunus, bisa. Pak ternyata sangat ingin dimasukkan dalam network kita Pak Aryo. Ini beliau kepengen jadi bagian dari kita kan? Bed 18. Ya, baik Pak Yunus, apa yang ingin disampaikan? Iya Pak, silahkan disampaikan ke teman-teman yang online ataupun yang ada di sini. Oke, teman-teman yang online ya. Dan tentunya yang di siaran juga Pak. Oke, kita harus continual improvement ya. Evaluasi diri ini penting supaya kita dapat insight apa yang harus kita lakukan. Yang penting adalah kalau saya mantap. Selalu membaik, amanah, tangguh, dan profesional, oke? Untuk semuanya yang ada di online, halo? Oke, keren semuanya. Woi, Pak Faisal tuh ya. Oke, baik, terima kasih. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Bu Risa dan juga Pak Yunus. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan saudara,
Demikianlah tadi perbincangan kita bersama dengan Bu Risa dan juga Pak Yunus. Tentu dari diskusi yang kita sudah lakukan tadi, semoga bisa memberikan ada insight terkait dengan bagaimana perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan kita yang akan kita gunakan untuk kemajuan negara tercinta, khususnya untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Rektor